Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwani fid din, rahimani wa rahimakumullah, tuan dan puan yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, puji dan syukur tak henti-hentinya kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua, terutama nikmat taufik dan hidayahnya, sehingga sampai saat ini kita masih bisa melaksanakan amalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan keistiqomahan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad, kepada keluarga, para sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah di malam hari ini ya kuliah kita akan akan disampaikan padanya suatu bab yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala dalam kitab beliau Al-Adabul Mufrad. Jadi Al-Imam Al-Bukhari selain memiliki kitab Sahih Al-Bukhari, beliau memiliki kitab Al-Adabul Mufrad. Dan kitab ini adalah kitab yang berbicara tentang adab dan akhlak seorang muslim, yang berbeda dengan Kitabul Adab yang ada dalam Sahih Al-Bukhari. Makanya dia disebut sebagai Al-Adabul Mufrad, kitab adab yang disendirikan. Karena dalam Sahih Al-Bukhari pun ada Kitabul Adab, tapi dia termaktub dalam atau terkumpul dalam Sahih Al-Bukhari. Maka Imam Al-Bukhari memiliki risalah sendiri yang berbicara tentang adab dan akhlak. Kitab ini beliau beri judul dengan Al-Adabul Mufrad. Nah, di antara bab yang dibawakan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab Al-Adabul Mufrad tersebut adalah bab husnul khuluq idza faquhu. Yani bab ya kebaikan akhlak apabila seseorang paham terhadap agama. Ya, al-fiqh itu artinya al-faham. Ya, di sini seakan-akan Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah menyampaikan kepada kita semua bahwa seseorang itu hendaknya ya pada dirinya terdapat dua hal yang ini saling melengkapi. Apabila salah satu dari dua hal ini ya hilang dari seseorang, maka hilang pula kesempurnaannya. Yang pertama adalah akhlak yang mulia. Akhlak yang mulia. Maka ini merupakan kebaikan pada diri seseorang. Ya. Di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ya inna min khiyarikum ahasinukum khuluqan. Sesungguhnya yang terbaik di antara kalian adalah orang yang bagus akhlaknya. Sehingga kebagusan akhlak ini merupakan tanda kebaikan ya pada diri seorang hamba. Kemudian tanda kebaikan yang lain pada diri seorang hamba adalah ketika dia memahami agama ini dengan benar. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan, Nabi SAW mengatakan, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki kebaikan padanya, maka Allah akan pahamkan agama ini pada dirinya. Sehingga apa? Pemahaman agama pada diri seorang hamba ini merupakan tanda kebaikan. Nah, ketika dua kebaikan ini berkumpul pada seorang hamba, maka sempurnalah kebaikan yang ada pada dirinya. Sudah paham terhadap agama, lebih lagi dia memiliki akhlak yang mulia. Apabila kurang salah satu, misalnya dia berakhlak mulia, tapi dia tidak paham terhadap agama, maka ada sesuatu yang kurang. Demikian juga kalau dia ya memiliki ilmu, namun tidak berakhlak, maka ini pun suatu kekurangan. Nah, saat kedua perkara ini bersatu pada diri seorang hamba, dia memiliki akhlak yang baik,
demikian juga dia memiliki pemahaman agama yang baik, maka sempurnalah kebaikan yang ada pada diri hamba tersebut. Ya. Makanya bab ini dibawakan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Seakan-akan beliau ingin mengatakan ya bahwa tidak cukup Anda berilmu saja. Anda paham terhadap agama kalau tidak menghiasi diri Anda dengan akhlak yang mulia. Dan itu diambil dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang nanti insya Allah kita akan baca. Nah di dalam bab ini barakallahu fikum ya ada sekitar 11 hadis yang dibawakan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Insya Allah kita akan bahas hadis-hadis tersebut, kita akan bacakan hadis-hadis tersebut, dan kita akan ambil faedah-faedah dari hadis tersebut. Baik, hadis yang pertama, ya, dan ini hadis nomor 284 dari kitab Al-Adabul Mufrad. Ya. Qala Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, dikatakan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, ya, beliau bawakan sanadnya. Qala haddatsana Ali ibnu Abdullah. Qala haddatsana Fudail ibn Sulaiman An-Numairi an Salih bin Khawwat ibn Jubair an Muhammad bin Yahya bin Hibban an Abi Salih an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah membawakan sanadnya sampai kepada sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Qala, beliau mengatakan, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innar rajula la yudriku bi husni khuluqihi darajatal qa'im bil lail." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya seseorang dengan kebaikan akhlaknya, dengan kebagusan akhlaknya, dia akan mendapatkan derajat atau mencapai derajat orang yang melakukan qiyamul lail. Ya. Orang yang memiliki akhlak yang mulia, dengan akhlaknya yang mulia itu, dia akan mencapai derajat yang sama dengan orang yang menunaikan qiyamul lail. Ya. Dalam riwayat yang lain, ya, dikatakan bi husnu khuluqihi darajatal qawwam as-sawam. Dengan akhlaknya yang mulia, seseorang itu akan mencapai derajat orang yang gemar untuk melakukan qiyamul lail dan orang yang banyak berpuasa. Jadi ini menunjukkan keutamaan orang yang berakhlak mulia. Bahwa orang yang berakhlak mulia itu, ya, hadirin yang dirahmati oleh Allah, dengan akhlaknya yang mulia itu dia bisa mendapatkan keutamaan yang sama dengan orang yang banyak sholat malam dan orang yang banyak berpuasa. Bagaimana mungkin orang dengan akhlaknya yang mulia kok bisa dia memiliki hak yang sama atau memiliki keutamaan yang sama dengan orang yang sholat malam dan banyak berpuasa? Orang yang sholat malam, hadirin yang dirahmati oleh Allah, dia telah menahan dirinya, ya, dari rasa kantuk. Dia memaksa dirinya untuk bangun di tengah malam. Walaupun dia masih mengantuk. Godaan untuk terus tidur itu selalu ada, tapi dia lawan. Sehingga dia bisa melaksanakan qiyamul lail. Demikian juga orang yang banyak berpuasa. Dia lawan hawa nafsunya. Sebenarnya dia ingin makan. Lapar dia, haus dan dahaga. Tapi dia paksa dirinya, sehingga dia pun menyelesaikan puasanya tersebut. Sehingga kedua orang ini, ya, orang yang qiyamul lail dan juga orang yang berpuasa, dia telah bersungguh-sungguh untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan menahan dirinya, memaksa dirinya untuk bisa melaksanakan kedua ibadah tersebut. Demikian juga orang yang berakhlak mulia. Dia telah menahan dirinya agar tidak melakukan suatu perkara yang tidak terpuji. Dan dia paksa dirinya untuk menghiasi dirinya dengan akhlak-akhlak yang baik. Maka kedudukannya sama dengan orang yang banyak melakukan qiyamul lail dan juga orang yang banyak berpuasa. Karena di dalamnya juga terdapat kesungguh-sungguhan. Kesungguh-sungguhan untuk menghiasi diri dengan akhlak yang mulia. Kesungguh-sungguhan untuk menjauhi akhlak-akhlak
yang tercela. Makanya sesungguhnya ketika seseorang berupaya untuk menghiasi dirinya dengan akhlak yang mulia, ya dia telah melaksanakan sebuah ibadah. Jadi ibadah itu bukan hanya ya sholat, puasa, zakat, sedekah, keliru. Berupaya untuk memperbaiki akhlak itu juga ibadah yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita memiliki akhlak yang buruk, akhlak yang tercela, coba perbaiki itu. Ketika akhlak yang buruk ini akan keluar dari diri kita coba tahan. Jangan sampai keluar. Maka dengan kesabaran kita menahan diri kita dari akhlak tercela tersebut, kita pun mendapatkan pahala yang sama dengan orang yang senang untuk melakukan qiyamul lail dan orang yang senang untuk berpuasa. Terlebih lagi, hadirin yang dirahmati Allah, tuan dan puan yang dirahmati oleh Allah, kalau kita ya sudah menjaga puasa sunnah kita, demikian juga menjaga qiyamul lail kita, ditambah lagi kita jaga akhlak kita, maka semakin sempurnalah amalan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Maka syahid dari hadis ini menunjukkan keutamaan orang yang berakhlak mulia. Dengan akhlak yang mulia tersebut, dia pun mencapai derajat yang sama dengan orang yang selalu melaksanakan qiyamul lail. Ini hadis yang pertama. Kemudian yang kedua, hadis ke-285. Qala al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Hajjaj ibn Minhal. Qala haddatsana Hammad bin Salamah an Muhammad ibn Ziyad qala sami'tu Abu Hurairah. Tadi hadis yang pertama hadis yang sahih ya. Hadisnya sahih, disahihkan oleh Al-Albani rahimahullah. Di hadis yang kedua ini, Al-Imam Al-Bukhari membawakan sanadnya sampai kepada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Qala sami'tu Abul Qasim yaqul. Aku mendengar Abul Qasim mengatakan, khairukum islaman ahasinukum akhlaqan idza faquhu. Kata Nabi SAW, sebaik-baik keislaman salah seorang di antara kalian adalah yang paling baik akhlaknya apabila mereka paham. Maksudnya apabila mereka memahami agama ini dengan baik. Ini yang dijadikan judul oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Bahwa hendaknya seseorang memiliki dua kesempurnaan. Ya, yang pertama dia memiliki kesempurnaan dari sisi pemahaman terhadap agama. Kemudian yang kedua dia memiliki kesempurnaan dalam akhlaknya. Dia memiliki kesempurnaan dalam akhlaknya. Bagaimana seseorang itu dikatakan dia memiliki akhlak yang baik? Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Muflih dalam Al-Adab Asy-Syar'iyyah. Dalam kitab Al-Adab Asy-Syar'iyyah, Al-Imam Ibnu Muflih menukilkan dari Al-Hasan Al-Basri, seorang tabi'i. Beliau mengatakan inna haqiqatal akhlaq al-karimah thalathah. Sesungguhnya hakikat dari akhlak yang mulia itu ada 3. Yang pertama, kata Al-Hasan Al-Basri, yang pertama adalah badlul ma'ruf. Badlu al-ma'ruf, yaitu suka menolong. Jadi intisari dari akhlak yang mulia itu seseorang suka memberikan pertolongan kepada orang yang membutuhkan, yang memerlukan. Tidak perlu orang itu meminta, nggak perlu. Ketika dia melihat ada orang yang susah, ada orang yang memerlukan bantuan, langsung dia berikan bantuan kepadanya. Maka ini contoh orang yang berakhlak mulia. Dia mudah untuk memberikan bantuan kepada orang lain. Kemudian yang kedua kata Al-Imam Al-Hasanul Basri rahimahullahu ta'ala, intisari dari akhlak yang mulia adalah kaful adha, yaitu mencegah dari gangguan. Dia berupaya agar tidak mengganggu orang-orang yang ada di sekitarnya, baik dengan ucapan maupun dengan perbuatannya.
Ya, sehingga orang yang berakhlak mulia, ya, dia tidak mengganggu orang lain, tidak menyakiti hati orang lain. Dalam sebuah hadis yang sahih, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menyebutkan tentang hakikat seorang Muslim, beliau mengatakan al muslimu man salimal muslimuna min yadihi wa lisanihi. Seorang Muslim yang hakiki adalah seseorang yang Muslim yang lain itu selamat dari kejahatan tangan dan lisannya. Jadi dia tidak mengganggu orang lain. Maka orang yang suka mengganggu orang lain, tidak peduli dengan orang lain, dari ucapan dan perbuatannya menimbulkan ya gangguan kepada orang lain, ini bukanlah orang yang berakhlak mulia. Kita sering melihat sebagian orang tidak peduli, kadang dia membuang sampah sembarangan di jalan, ya, atau ketika dia berada di jalan tidak peduli dengan orang lain, kadang memarkirkan mobilnya atau kendaraannya, menghalangi jalan manusia. Maka ini bukan orang yang berakhlak mulia. Orang yang berakhlak mulia, dia senantiasa berupaya agar tidak mengganggu orang lain. Kemudian yang ketiga, intisari dari akhlak yang mulia adalah ya thalaqatul wajh. Wajah yang berseri-seri, wajah yang ramah ya kepada orang lain. Ketika dia bertemu dengan saudaranya dia tersenyum. Ya, ketika dia bertemu dengan saudaranya dia hadapi dengan wajah yang ceria, bukan dengan bermuka masam atau memalingkan muka tidak mau bertemu dengan saudaranya. Maka ini bukan akhlak yang mulia. Orang yang berakhlak mulia adalah orang yang ya memasang wajah yang ceria dan berseri-seri saat dia bertemu dengan saudaranya. Maka ini 3 intisari dari akhlak yang mulia sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Hasan Al-Basri. Para ulama yang lain menyebutkan bahwa akhlak yang mulia ini kembali kepada 4 hadis. Ini juga bisa kita jadikan sebagai parameter, patokan untuk menilai sudahkah kita menjadi orang yang berakhlak mulia. Disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala, beliau menukilkan dari Ibnu Abi Zaid Al-Qayrawani, seorang ulama mazhab Maliki. Al-Imam Ibnu Abi Zaid menyebutkan bahwa akhlak yang mulia itu kembali kepada 4 hadis. Coba kita perhatikan 4 hadis ini. Apakah sudah ada pada diri kita ataukah tidak? Untuk mengukur kita itu berakhlak mulia ataukah tidak. Yang pertama, kata Al-Imam Ibnu Abi Zaid, hadis yang pertama yang menunjukkan intisari dari akhlak yang mulia ya adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia berkata yang baik atau diam. Jadi orang yang berakhlak baik, dia hanya mengucapkan yang baik-baik saja. Kalau tidak, maka dia diam. Tidak keluar dari lisannya sesuatu yang buruk. Ini hadis yang pertama. Ya, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia berkata baik atau diam. Itu ciri akhlak yang mulia. Kemudian yang kedua, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Termasuk bagusnya keislaman seseorang, dia meninggalkan apa yang tidak bermanfaat baginya. Jadi ciri orang yang berakhlak mulia itu apa? Dia tidak melakukan apa-apa yang tidak bermanfaat. Dia tinggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Tidak ada sangkut pautnya dengan dirinya. Apa manfaatnya? Ya, makanya orang-orang yang zuhud pada hakikatnya adalah orang-orang yang ketika dia ingin melakukan sesuatu, aktivitas dalam kesehariannya, ya dia selalu bertanya, ini apa manfaatnya bagi saya di akhirat nanti. Kalau orang yang wara', ya ulama menjelaskan beda antara wara' dan zuhud. Kalau orang yang wara', ketika dia akan melakukan sesuatu, dia bertanya, apakah yang akan saya lakukan ini akan membahayakan diri saya di akhirat nanti? Ya, kalau tidak membahayakan, dia lanjutkan. Kalau membahayakan, dia berhenti. Tapi orang yang zuhud lebih ketat daripada itu. Sebelum dia melakukan sesuatu, yang ada di pikirannya adalah
apakah ini bermanfaat bagi saya di akhirat ataukah tidak. Kira-kira kita ini zuhud atau wara? Atau tidak sama sekali? Ya. Maka ini yang kedua. Ya, termasuk bagusnya keislaman seseorang, dia meninggalkan apa-apa yang tidak bermanfaat bagi dia. Kemudian hadis yang ketiga yang merupakan ya rujukan akhlak yang mulia ya adalah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saat ada orang yang meminta wasiat kepada beliau. Ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya ausina atau ausini. Wahai Rasulullah, berikanlah wasiat kepadaku. Lalu beliau mengatakan, la taghdab. Faraddada miraran, la taghdab, la taghdab. Maka Nabi SAW memberikan wasiat kepada orang tersebut. Jangan marah. Kemudian beliau ulangi lagi, jangan marah, jangan marah. Sehingga karakter orang yang berakhlak mulia, dia bisa menahan marahnya. Tidak mudah mengumbar emosinya. Jadi orang yang suka marah-marah, pada hakikatnya dia adalah orang yang berakhlak tercela, ya, yang kurang akhlaknya. Karena orang yang berakhlak mulia, dia bisa menahan kemarahannya. Dan yang keempat, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Intisari atau hadis yang menunjukkan intisari akhlak adalah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, atau tidaklah sempurna keimanan salah seorang di antara kalian sampai dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Jadi ini parameter seorang yang berakhlak mulia. Dan ini adalah kiat yang paling efektif agar kita bisa berakhlak mulia. Sebelum kita memperlakukan orang lain dengan sebuah perbuatan, marilah bercermin. Kalau kita dibegitukan, kalau kita diperlakukan seperti itu, apakah kita suka atau tidak? Misalnya kita akan memarahi orang lain. Kita punya jabatan, ya, kita punya kedudukan di kantor misalnya. Ya, di pejabat, entah itu pejabat pemerintahan atau pejabat yang lainnya, kita punya posisi. Ada orang di bawah kita, ya, dia melakukan satu kesalahan, lalu kita marah-marahi, ya, kita marah-marahi dengan sejadi-jadinya. Maka coba kalau ini diterapkan pada diri kita kembalikan kepada diri kita. Apakah kita suka kalau kita melakukan kesalahan kemudian dimarahi habis-habisan, dipermalukan di hadapan yang lain? Kalau kita tidak suka, maka jangan lakukan kepada orang tersebut. Tahan diri Anda. Ya, maka perlakukanlah seseorang sebagaimana Anda suka untuk diperlakukan. Kalau Anda tidak suka diperlakukan dengan buruk, jangan perlakukan orang lain dengan keburukan. Maka ini adalah intisari dari akhlak yang mulia. Maka barang siapa yang ya memiliki akhlak yang mulia, maka dia ya keislamannya itu adalah keislaman yang terbaik. Idza faquhu, kemudian kata Nabi SAW, terlebih lagi kalau mereka paham terhadap agama ini, maka semakin sempurnalah ya karakter yang ada pada dirinya. Sudah memiliki akhlak yang mulia, ditambah lagi dia memiliki pemahaman terhadap agama. Baik. Kemudian yang ketiga, barakallahu fiikum. Ya. Qala al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Umar ibn Hafs. Qala haddatsana Abi, qala haddatsana al-A'mash. Qala haddatsani Thabit bin Ubaid. Qala ma ra'aitu ahadan ajalla idza jalasa ma'al qaum wala afkaha fi baitihi min Zaid ibn Thabit. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah membawakan ya sanadnya sampai kepada Thabit ibnu Ubaid. Thabit ibnu Ubaid ini adalah maula, yaitu bekas budaknya Zaid bin Thabit. Jadi ada seorang sahabat yang bernama Zaid bin Thabit dan beliau dikenal ya sebagai salah seorang di antara ulamanya para sahabat. Jadi Zaid bin Thabit ini adalah salah seorang ya sahabat Ansor. Beliau berasal dari
kota Madinah. Saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai di kota Madinah, beliau memerintahkan Zaid bin Thabit untuk mempelajari bahasa Ibroniyah, bahasa yang dipakai oleh orang-orang Yahudi. Maka dalam hitungan pekan, ya beberapa pekan saja, ya dalam sebagian riwayat dikatakan dalam 10 hari, sebagian riwayat dalam 2 pekan, maka Zaid bin Thabit bisa memahami atau bisa ya berbahasa dengan bahasa Ibroniyah, menunjukkan kecerdasan beliau yang sangat luar biasa. Dan Zaid bin Thabit ini termasuk yang mencatat wahyu. Jadi Nabi SAW memiliki beberapa orang juru tulis wahyu. Ketika wahyu turun, beliau perintahkan sahabat-sahabat tersebut untuk mencatat wahyu yang turun. Maka Zaid bin Thabit salah seorang yang ditunjuk oleh Nabi SAW untuk mencatat wahyu. Di masa kekhilafahan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, ya Abu Bakar As-Siddiq memerintahkan Zaid bin Thabit untuk mengumpulkan Al-Quran menjadi satu mushaf. Jadi mushaf Al-Quran yang kita baca sekarang ini tidak lepas dari perannya sahabat Zaid bin Thabit. Apa yang kita sebutkan ini barakallahu fikum menunjukkan ketinggian ilmu sahabat Zaid bin Thabit. Tidak diragukan lagi bahwa beliau adalah sosok yang sangat berilmu. Entah itu di masa Nabi SAW, demikian juga ketika Nabi SAW telah meninggal dunia. Beliau dikenal sebagai sahabat yang berilmu. Tapi ternyata ya selain beliau itu berilmu, ya orang kalau ketika mendengar si fulan adalah seorang alim, ulama, maka apa yang terkesan pada diri seseorang? Ulama itu memiliki kewibawaan. Ya. Tahu ya di Malaysia wibawa, artinya dia berwibawa ya, memiliki kesan di hadapan orang, ya. Tapi ternyata Zaid bin Thabit, beliau seorang ulama, tapi ternyata kata kesaksiannya Thabit bin Ubaid, ma ra'aitu ahadan ajal idza jalasa ma'al qaum. Ya. Tidaklah aku melihat ada orang yang ketika dia duduk bersama satu kaum itu lebih mulia daripada Zaid bin Thabit. Tapi di sisi yang lain, wala afqaha fi baitihi, dan tidak ada orang yang lebih riang di rumahnya melebihi Zaid bin Thabit. Jadi apa maksudnya Thabit bin Ubaid ini? Thabit bin Ubaid ini menceritakan Zaid bin Thabit ketika dia bersama dengan orang-orang, ya, bersama dengan manusia, kelihatan sekali kewibawaannya. Tapi ketika dia bersama dengan keluarganya, dia bercanda dengan keluarganya, tertawa bersama keluarganya, bersenang-senang dengan keluarganya. Menunjukkan bahwa beliau bukan orang yang kaku dalam berakhlak. Tidak kemudian kepada keluarganya pun dia bersikap sama seperti ketika dia di luar, ketika dia di majelis ilmu. Tidak. Tapi bergaul dia kepada keluarganya dengan pergaulan yang baik. Bermain-main dengan anak-anaknya, bercanda dengan istrinya, Masya Allah. Maka inilah contoh akhlak yang mulia. Dan akhlak yang mulia itu tidaklah mengurangi kewibawaan kita. Ya, Zaid bin Thabit saat dia kembali kepada keluarganya, dia bermain-main dan bersenang-senang dengan keluarganya. Ya, maka keliru ya kalau kita misalnya punya kedudukan di tengah-tengah masyarakat, di luar rumah kita dihormati betul ya, orang-orang sangat menghormati kita, kemudian ketika kita berada di rumah, kita pun menginginkan agar keluarga kita melakukan hal yang sama. Ya, misalnya kepada bapaknya tidak bisa peluk-pelukan, tidak bisa bercanda dengan bapaknya karena bapaknya orang penting di luar. Jangan. Ini para sahabat memberikan contoh. Anda boleh punya kedudukan di luar rumah, tapi ketika berada di tengah-tengah keluarga Anda, jadilah orang yang ramah, yang suka bermain dengan keluarga, menjalin hubungan yang baik dengan keluarga Anda. Bahkan Nabi SAW telah menjadikan perlakuan seseorang kepada keluarganya, terutama kepada istrinya, ini sebagai tanda ya kebagusan akhlak seseorang. Baik atau tidaknya seseorang itu dinilai dari perlakuannya terhadap istrinya. Dalam hadis yang sahih Nabi SAW mengatakan, ya khairukum linisaihim. Ya, sebaik-baik kalian adalah yang paling baik sikapnya terhadap istrinya. Ya. Wa ana khairukum linisai,
dan aku adalah yang terbaik ya pelakuannya terhadap istri-istriku. Syekh Abdul Malik Ar-Ramdhani hafizahullah taala beliau menyebutkan kenapa sikap seseorang kepada istrinya itu menjadi parameter bagusnya akhlak seseorang. Yang pertama, karena dia hidup bersama istrinya dalam waktu yang cukup lama, cukup panjang. Sehingga tidak mungkin bagi seseorang itu untuk bersandiwara terus di hadapan sang istri. Pasti dia akan keluarkan karakter aslinya. Berbeda ketika dia bekerja. Berbeda ketika dia berhadapan dengan pimpinannya. Ya, dengan atasannya. Dia bisa saja bersandiwara. Sebenarnya dia marah dengan pimpinannya ini. Dengan bosnya ini. Tapi kemudian apa? Dia bersandiwara. Ya, pura-pura menampakkan sikap yang baik. Padahal dalam hatinya dia menyimpan kemarahan. Tapi seorang suami kepada istrinya, seberapa lama dia bisa bersandiwara? Pasti akan keluar karakter aslinya. Nah, ketika dia bermuamalah dengan sang istri, sepanjang usia pernikahannya dia bermuamalah dengan muamalah yang baik, maka itulah karakter aslinya. Gak mungkin dia bisa bersandiwara di hadapan sang istri. Makanya Nabi SAW menjadikan sikap seorang laki-laki kepada istrinya sebagai tanda kebagusan akhlak. Yang kedua, barakallahu fikum, kenapa sikap seorang suami kepada istri ini merupakan tanda kesempurnaan akhlaknya? Karena istri itu berada di bawah dirinya. Ya, dialah pimpinan keluarga. Dia punya wewenang. Ya, dia punya kekuatan. Bisa saja dia bersikap sewenang-wenang kepada istrinya. Bersikap zalim kepada istrinya karena dia punya kekuatan. Tapi ternyata dia tidak pergunakan kekuatan tersebut untuk mendolimi sang istri. Berarti dia adalah sosok yang baik. Ya, maka lihatlah akhlak seseorang kepada istrinya. Itulah yang menjadi sifat atau karakter asli pada diri orang tersebut. Ya. Dan dari hadis ini juga kita bisa ya mengambil suatu pelajaran bahwa hendaknya seseorang memperlakukan ya keluarganya dengan baik. Ya. Menciptakan memori-memori indah bersama keluarganya, bersama anak dan istrinya. Banyak di antara manusia yang dia sibuk di luar, tapi jarang sekali bergaul dengan keluarganya. Saat libur, dia sibuk dengan teman-temannya. Ya, saya nggak tahu kalau di Malaysia ada fenomena yang semacam ini atau tidak. Jadi banyak di antara bapak-bapak, ya para ayah, dia sibuk bekerja dari Senin sampai Jumat, kemudian di hari Sabtu dan Ahad, ya dia sibuk bermain bersama teman-temannya, main bola kah, atau bersepeda. Kalau di Indonesia suka bersepeda, atau memancing, ya mancing ikan. Dia suka sama teman-temannya. Nggak pernah dia bersama anak-anaknya, nggak pernah liburan sama anaknya, main sama anaknya, jarang. Maka ini satu hal yang keliru ya. Coba kita lihat, ya Zaid bin Thabit seorang ulama besar, tapi dia meluangkan waktu bersama keluarganya, ya berbagi keceriaan dengan keluarganya. Nah, ini hadis ya yang menunjukkan bahwa ya Zaid bin Thabit beliau adalah orang yang berilmu tentang Al-Quran, namun ternyata ilmunya tersebut tidaklah menghalangi dia ya dari akhlak yang mulia, terutama kepada keluarganya. Kemudian hadis yang keempat, barakallahu fiikum. Qala al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Shadaqah, qala akhbarana Yazid ibn Harun an Muhammad bin Ishaq, an Dawud bin Husain, an Ikrimah, an Ibni Abbas radhiyallahu taala anhuma. Nah, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala menyampaikan sanadnya sampai kepada sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas. Qala su'ila Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyul adiyani ahabbu ila Allah taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, agama yang seperti apakah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya. Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-hanifiyatus samhah. Al-hanifiyatus samhah. Agama yang lurus dan yang mudah. Dan yang mudah. Jadi para ulama menjelaskan makna al-hanifiyah as-samhah.
atau sebelumnya makna ayul adyani ahabbu ilallahi ta'ala, ya, makna agama yang seperti apa yang paling dicintai oleh Allah, maksudnya pengamalan agama seperti apa yang paling Allah cintai, yang paling Allah cintai. Maka Nabi mengatakan pengamalan agama yang paling Allah cintai adalah pengamalan agama yang hanif. Al-hanif maksudnya adalah lurus, senantiasa berada di atas tauhid. Karena makna al-hanif adalah al-mailu ilallah. Ya, al-mailu ya ilallah. Yaitu kecenderungan kepada Allah Subhanahu wa taala, wal mu'idu amma siwah, dan berpaling dari yang selainnya. Ya, ini makna al-hanif. Jadi agama, praktek agama yang lurus adalah agama yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Wasamhah, dan yang mudah. Artinya yang memang sesuai dengan kemampuan seseorang, tidak kemudian memberatkan. Ya. Makanya hendaknya seseorang ini memiliki karakter yang suka memudahkan urusan manusia. Jangan kemudian dia suka memberatkan urusan manusia. Jadi di antara tanda ya, kebagusan akhlak seseorang adalah dia memberikan kemudahan bagi orang lain. Ya. Dan balasannya barakallahu fikum adalah seseorang itu akan dimudahkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man nafasa an mu'min qurbatan min qurabid dunya, nafasallahu anhu qurbatan min qurabi yaumal qiyamah." Barang siapa yang meringankan beban saudaranya sama mukmin dari beban-beban dunia, maka Allah Subhanahu wa taala akan ringankan bebannya dari beban-beban akhirat. Al jaza' min jinsil amal. Kalau kita suka memudahkan urusan seseorang, maka ya Allah Subhanahu wa taala pun akan memudahkan urusan kita. Baik. Kemudian hadis selanjutnya, ya, karena keterbatasan waktu, ya kita coba selesaikan ya apa yang disampaikan oleh Al-Bukhari dengan penjelasan yang ringkas. Hadis yang kelima, ya. Qala haddatsana Abdullah bin Salih. Qala haddatsani Musa bin Ali an abihi an Abdullah bin Amr. Al-Imam Al-Bukhari membawakan sanadnya sampai kepada Abdullah bin Amr bin Al-As. Beliau adalah sahabi, ya, ibnu sahabi. Sahabat yang juga merupakan putra dari sahabat. Dia dan bapaknya adalah sahabat. Qala, Nabi SAW mengatakan, arba'u khilalin idza u'tiyahunna fala yadurruka ma'uzila anka minad dunya. Ada 4 perkara, kata Nabi SAW, ada 4 perkara yang apabila 4 perkara ini diberikan kepadamu, maka hilangnya dunia dari dirimu itu tidak membahayakan. Artinya kalau kita tidak mendapatkan dunia selama 4 hal ini ada pada diri kita, maka ya tidak dapatnya dunia tadi, ya hilangnya dunia dari kita itu bukan satu permasalahan sama sekali. Kita ulangi sekali lagi, ada 4 perkara yang apabila diberikan kepada seorang hamba, maka hilangnya dunia dari dirinya itu tidak akan memudaratkan. Yang pertama, husnul khaliqah, kebagusan akhlak. Walaupun dia miskin, walaupun dia fakir, kalau dia memiliki akhlak yang mulia, tetap saja dia menjadi hamba Allah yang terbaik. Sehingga kemiskinan dia, kefakiran dia tidak memudaratkan dirinya. Walaupun miskin tapi berakhlak mulia. Kemudian yang kedua, wa'afafu tu'mah, yaitu pemeliharaan diri dari makanan yang haram. Walaupun dia susah, walaupun dia miskin, dia tidak mau menempuh jalan yang haram untuk mendapatkan rezeki, untuk mendapatkan makanan. Jadi lebih baik bagi saya untuk lapar daripada mengambil sesuatu yang haram untuk dimakan. Entah itu zatnya, entah itu caranya. Ya. Jadi ini akan membuat seseorang tetap mulia walaupun dia miskin,
tapi tidak mau memakan sesuatu yang haram. Qala wasidku hadis. Yang ketiga, yang tidak memudaratkan seseorang walaupun dia miskin, ya, adalah sidku hadis. Dia senantiasa berkata jujur. Senantiasa berkata jujur. Tidak mau dusta. Walaupun dia miskin, walaupun dia fakir, dia tetap menjaga kejujurannya. Kemudian yang terakhir, wa hifdzu amanah. Menjaga amanah. Menjaga amanah. Ya, ketika dia diberikan suatu tugas, suatu amanah, maka dia tetap berupaya untuk melaksanakan amanah tersebut. Walaupun dia miskin. Misalnya seorang ayah, dia punya amanah, ya, dibebankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendidik anaknya. Walaupun dia miskin, dia tetap berupaya untuk mendidik anaknya tersebut. Maka ketika 4 hal ini ada pada diri seorang hamba, walaupun dia tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dunia, walaupun dia tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekayaan dunia, ya, maka itu tidak membahayakan dirinya sama sekali. Selama dia berakhlak mulia, selama dia menjaga dirinya dari makanan yang haram, demikian juga senantiasa dia berkata jujur dan menjaga amanah, dia tetap akan menjadi orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis yang ke-6. Ya. Qala al-Bukhari rahimahullahu taala, haddatsana Abu Nuaim qala haddatsana Dawud ibn Yazid qala sami'tu abi yaqul sami'tu Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yaqul. Al-Bukhari rahimahullah membawakan sanadnya sampai kepada Abu Hurairah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada para sahabat, tadruna ma aktsaru ma yudkhilun nar? Tahukah kalian, ya, perkara apa yang paling banyak memasukkan seseorang ke dalam api neraka? Qalu Allahu wa rasuluhu a'lam. Maka mereka mengatakan Allah dan Rasulnya lah yang lebih mengetahui. Ini adab yang dicontohkan oleh para sahabat ketika mereka tidak mengetahui satu perkara agama, ya, dengan mudah mereka mengatakan wallahu a'lam. Allah yang lebih mengetahui. Saat Nabi masih hidup diucapkan wallahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lah yang lebih mengetahui. Saat Nabi telah tiada, maka dia mengucapkan Allahu a'lam. Maka kita juga harus meniru mereka. Ketika kita tidak mengetahui satu permasalahan agama, jangan kemudian ragu untuk mengatakan wallahu a'lam. Maka Nabi SAW kemudian mengatakan yang menyebabkan manusia, yang memasukkan seseorang ke dalam api neraka, ini al-ajwafan, 2 lubang. Ternyata ada 2 lubang yang, ya, paling banyak memasukkan seseorang ke dalam neraka. Al-farju wal fam, yaitu lubang kemaluan dan juga mulutnya. Jadi ada 2 lubang, ini lubang kemaluan dan juga lubang mulutnya. Maksudnya apa? Ya, seseorang itu, ya, bisa dimasukkan ke dalam neraka atau rentan dia dimasukkan ke dalam neraka kalau dia tidak menjaga lisannya dan juga kemaluannya. Ya, tidak menjaga lisannya dari menjatuhkan kehormatan orang lain, tidak menjaga lisannya dari berdusta, tidak menjaga lisannya dari berkata yang kotor, maka dia masuk dalam neraka. Demikian juga dia tidak menjaga kehormatan dirinya, tidak menjaga kemaluannya, terjerumus dalam perbuatan zina, maka dia pun akan binasa, akan celaka. Makanya Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu taala anhu, Nabi mengatakan man yatmanli ma baina fakhidaihi wa ma baina lihyaihi atman lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang menjamin untukku apa yang ada di antara 2 tulang rahangnya, maksudnya adalah lisannya, wa ma baina fakhidaihi, dan apa yang berada di antara 2 pahanya, kalau dia jamin lidahnya dan juga kemaluannya, atman lahu baitan fil jannah,
maka aku akan jaminkan baginya rumah di surga. Maka ini dua hal yang perlu benar-benar kita jaga. Lisan dan kemaluan kita. Qala wa aktsaru ma yadkhilul jannah. Lalu Nabi SAW bertanya, tahukah kalian apa yang paling banyak memasukkan seseorang ke dalam surga? Ya, kemudian beliau mengatakan, taqwallah wa husnul khuluq. Yang paling banyak memasukkan seorang hamba ke dalam surga adalah dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ini ketakwaannya kepada Allah dan juga kebagusan akhlaknya. Takwa kepada Allah ya sebagaimana yang disebutkan oleh seorang tabi'i Tawq bin Habib ya, yaitu apa? An ta'mal bi ta'atillah ala nurin minallah tarju thawab Allah. Yang namanya takwa adalah engkau melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala di atas cahaya dari Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan pahala dari Allah. Wa anta khafa ma'asi Allah. Ya, ala nuri minallah takhafu iqaballah. Dan engkau meninggalkan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala di atas cahaya petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala karena engkau takut hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah yang akan menyelamatkan seseorang dari neraka dan memasukkan mereka ke dalam surga. Ketika mereka menjadi hamba-hamba yang taat kepada Allah dan menjauhi kemaksiatan kepadanya. Qala wa husnul khuluq. Kemudian yang paling banyak memasukkan seseorang ke dalam surga adalah akhlak yang mulia. Dengan akhlak yang mulia, dia dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga. Baik. Kemudian hadis selanjutnya, hadis yang ketujuh. Qala haddatsana Abdullah bin Muhammad. Qala haddatsana Abu Amir. Qala haddatsana Abdul Jalil bin Atiyah. An Syahr an Ummi Darda qalat. Baik. Kita kumandangkan adzan terlebih dahulu, nanti kita lanjutkan ba'dal adzan insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala amma ba'd. Kita lanjutkan kembali pembacaan hadis-hadis ya dalam bab ya husnul khuluq idza faquhu. Al-Imam Al-Bukhari membawakan sanad hadisnya sampai kepada Ummu Darda. Ummu Darda ini adalah istri dari seorang sahabat yang mulia yaitu Abu Darda radhiyallahu taala anhu. Beliau bercerita, qama Abu Darda lailatan yusalli faja'ala yabki. Suatu ketika Abu Darda beliau bangun di tengah malam untuk sholat, maka kemudian beliau pun menangis. Wa yaqul, kemudian dia berdoa, Allahumma ahsanta khalqi fahassin khuluqi. Beliau mengatakan, ya Allah, engkau telah memperbagus ciptaanku, engkau telah memperbagus bentuk rupaku, maka perbagus pulalah akhlakku. Hatta asbah. Itulah yang beliau ucapkan secara berulang. Ya beliau berdoa sampai datangnya waktu pagi. Qultu, maka kata Ummu Darda, ya Abu Darda, makana du'auka mundul lailah illa fi husnil khuluq. Wahai Abu Darda, ya kenapa yang kau doakan sejak dari malam tadi? Ya tidaklah engkau berdoa kecuali meminta kebagusan akhlak. Maka kemudian kata Abu Darda kepada istrinya, ya Ummu Darda, innal abdal muslim yahsunu khuluquhu hatta yudkhilahu husnu khuluqil jannah. Kenapa Abu Darda selalu meminta, ya mengulang-ulang agar dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala akhlak yang mulia? Kata Abu Darda, wahai istriku, wahai Ummu Darda, sesungguhnya seorang hamba muslim, dia memperbagus akhlaknya, sampai kemudian kebagusan akhlak itu akan memasukkan dia ke dalam surga. Artinya tidaklah seseorang itu berupaya untuk memperbagus akhlaknya, sehingga akhlak itu menjadi akhlak yang benar-benar mulia, maka dengan akhlak yang mulia ini dia akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga. Berarti masalah akhlak bukan masalah yang sepele. Dia bisa membawa kita kepada surga. Oleh karena itulah Abu Darda berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala ya untuk dianugerahi akhlak yang mulia.
Qala wa yasi'u khuluquhu hatta yudkhilahu su'u khuluqihi nar. Kenapa saya meminta untuk diberi akhlak yang mulia? Kata Abu Darda, karena apabila seseorang itu buruk akhlaknya yang buruk itu akan mengantarkan dia kepada neraka. Ya, itulah pentingnya kenapa Abu Darda sampai berulang-ulang meminta kepada Allah agar dianugerahi akhlak yang mulia. Karena akhlak mulia itu akan membawa dia kepada surga. Sedangkan akhlak yang buruk akan membawa kepada neraka. Lalu Abu Darda mengatakan, al-abdul muslim yughfar lahu wa huwa naim. Dan bisa jadi seorang hamba muslim ini diampuni dosa-dosanya dalam keadaan dia sedang tidur. Faqultu ya Abu Darda, kaifa yughfar lahu wa huwa naim? Maka Abu Darda bertanya, wahai suamiku Abu Darda, bagaimana mungkin seorang muslim itu diampuni dosa-dosanya dalam keadaan dia tertidur? Kemudian Abu Darda mengatakan, yaqumu akhuhu minal lail fayatahajjadu fayad'u Allah Ta'ala fayastajibu lahu wa yad'u li akhihi fayastajibu lahu fi. Bagaimana mungkin seorang muslim dia tidur kemudian dosanya diampuni oleh Allah? Yaitu dengan apa? Dengan bangunnya saudara dia, ya, bangunnya saudaranya sama muslim di waktu malam, kemudian saudaranya tersebut bertahajud, lalu dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk saudaranya tadi. Ya Allah, ampunilah dosa saudaraku, ya Allah, ampunilah dosa saudaraku, fayastajibu lahu fi. Maka Allah kabulkan doanya tadi, ya, saudaranya pun diampuni karena doa yang dia panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini, ya, secara sanad adalah hadis yang lemah, akan tetapi sebagian lafadznya disebutkan dalam hadis yang sahih. Ya, sebagaimana lafadz doa Allahumma ahsanta khalqi fahassin khuluqi, ini datang dengan riwayat yang sahih. Dan makna apa yang disebutkan oleh Abu Darda adalah makna yang benar, bahwa akhlak yang mulia akan mengantarkan seseorang kepada surga, adapun akhlak yang buruk akan mengantarkan seseorang kepada neraka. Maka di antara doa yang tidak boleh kemudian kita lalaikan adalah doa untuk dianugerahi akhlak yang mulia. Jangan hanya meminta dunia saja, tapi mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan akhlak yang mulia. Karena akhlak yang mulia ini akan mendorong seseorang atau mengantar seseorang kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis yang ke-8. Qala haddatsana Abu Nu'man, qala Al-Bukhari rahimahullah haddatsana Abu Nu'man. Qala haddatsana Abu Awanah an Ziyad bin Ilaqah an Usamah bin Syarik. Qala Al-Imam Al-Bukhari membawakan sanad hadisnya sampai kepada Usamah bin Syarik radhiyallahu taala anhu. Beliau bercerita, "Kuntu inda Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ja'atil a'rab nasun katsirun min hahuna wa hahuna." Dulu aku pernah berada di sisi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian datanglah orang-orang A'rabi. Al-A'rab ini artinya orang-orang Arab dusun yang berasal dari pedalaman. Mereka dikenal dengan sikap kasar mereka dan kejelasan mereka saat bertanya kepada Nabi. Mereka tidak memiliki rasa malu saat bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita dalam bahasa Indonesia mengatakan mereka berbicara belak-belakan. Apa itu kalau dalam bahasa Malaysia? Bicara apa adanya, tanpa ada rasa malu yang menghalangi mereka. Makanya para sahabat itu senang sekali kalau orang Arab Badui datang kepada Nabi. Karena para sahabat kadang-kadang malu untuk bertanya kepada Rasulullah, tapi orang Arab Badui gak punya malu. Kalau mereka ingin tahu sesuatu, mereka akan bertanya kepada Nabi SAW. Fasakatan nas la yatakallamuna ghairahum. Ketika itu para sahabat semuanya diam. Gak ada orang yang berani berbicara kepada Nabi SAW kecuali orang-orang Arab Badui tadi. Makanya mereka senang. Faqalu ya Rasulullah, alaina harajun fi kada wa kada. Maka kemudian orang Arab Badui ini bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, apakah kita berdosa kalau melakukan demikian dan demikian? Mereka menyebutkan sebagian amalan yang beredar di tengah-tengah mereka. Ini dosa nggak wahai Rasulullah? Kalau kita lakukan ini dosa nggak wahai Rasulullah? Fi asya'i min umurin nas la ba'sa biha.
mereka bertanya tentang perkara-perkara yang memang tidak ada dosanya sama sekali. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Ya ibadallah, wada'allahul haraj, illa mra'an iqtaradha mra'an zulman, fadzaka alladzi harija wa halak. Wahai sekalian manusia, yang kalian tanyakan tadi nggak dosa sama sekali, kecuali seseorang yang menggibahi saudaranya, menjatuhkan kehormatan saudaranya secara zalim. Maka inilah yang merupakan perbuatan dosa dan kebinasaan. Jadi dari apa sekian banyak perbuatan yang disebutkan, ditanyakan kepada orang Arab Badui tadi, nggak ada dosanya. Kecuali ada satu perkara yang mereka sebutkan tadi, yang diakui oleh Nabi, bahwa ini merupakan satu perbuatan dosa. Yaitu menjatuhkan kehormatan seseorang tanpa adanya alasan yang syar'i. Maka hati-hati. Ini merupakan kezaliman. Menjelek-jelekan orang, memfitnah orang, bahkan mengumbar aibnya di hadapan khalayak ramai. Ini merupakan dosa besar. Inilah yang merupakan sumber kebinasaan, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka hati-hati kita ya. Apalagi di era media sosial zaman sekarang. Dengan mudah seseorang menjatuhkan kehormatan saudaranya hanya dengan memencet sebuah tombol share. Tersebarlah keburukan saudaranya. Maka berhati-hati. Ya, jangan sampai kemudian kita menjatuhkan kehormatan saudara kita sesama muslim. Kalau kemudian mereka mengatakan, Ya Rasulullah, ana tadawa. Wahai Rasulullah, apakah boleh bagi kita untuk berobat? Qala na'am ya ibadallah, tadawaw. Fa inna Allah Ta'ala lam yadha' da'an illa wadha'a lahu shifa'. Iya wahai hamba Allah, hendaknya kalian berobat. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah ya membuat sebuah penyakit kecuali Allah telah membuat pula obatnya. Ghairu da'in wahidin, kecuali satu penyakit saja yang tidak ada obatnya. Maka para sahabat pun bertanya, "Wa ma hiya ya Rasulullah?" Apa penyakit yang tidak ada obatnya wahai Rasulullah? Qala al-haram. Yang tidak ada obatnya adalah ketuaan. Seseorang tidak bisa mengobati ya ketuaan yang ada pada dirinya. Kalau memang sudah tua, semaksimal apapun dia untuk tampil lebih muda, maka yang demikian tidak akan bisa dia tangani. Pastilah ketuaan itu akan tampak jelas. Qala ya Rasulullah, kemudian orang Badui itu mengatakan, "Ya Rasulullah, ma khairu ma'utiya insan?" Wahai Rasulullah, apakah anugerah yang terbesar yang diberikan kepada seorang hamba? Qala khuluqun hasan. Ya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, anugerah yang terbesar yang diberikan kepada seorang hamba adalah akhlak yang mulia, akhlak yang mulia. Maka ini menunjukkan pentingnya akhlak yang mulia. Ya, dari hadis ini kita mengetahui bahwa akhlak yang mulia merupakan anugerah terbesar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba. Tentunya ini setelah tauhid. Karena tauhidlah anugerah yang terbesar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Setelah itu apa? Akhlak yang mulia. Baik. Kemudian selanjutnya, qala al-Bukhari rahimahullah haddatsana Musa bin Ismail qala haddatsana Ibrahim bin Sa'ad qala akhbarana Ibnu Syihab an Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah an Ibni Abbas radhiyallahu taala anhuma qala. Al-Bukhari membawakan sanadnya sampai kepada Abdullah bin Abbas. Kana Rasul sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas bil khair. Wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan. Dahulu Rasul sallallahu alaihi wasallam merupakan orang yang paling dermawan untuk memberikan kebaikan. Bahkan beliau semakin dermawan lagi di bulan Ramadan. Hina yalqahu Jibril sallallahu alaihi wasallam. Wa kana Jibril yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan. Beliau menjadi lebih dermawan saat Jibril menemui beliau. Dan dahulu Jibril punya kebiasaan menemui Nabi SAW di setiap malam di bulan Ramadan. Ya'ridu alaihi Rasul SAW Al-Quran. Maka Nabi SAW ketika itu membacakan Al-Quran. Ya, hafalan Al-Quran beliau bacakan ke hadapan Jibril, lalu Jibril mengecek ya benar atau tidaknya hafalan tersebut.
Fa idza laqiyahu Jibril kana Rasul sallallahu alaihi wasallam ajwada bil khair minar rihil mursalah. Setiap kali beliau bertemu dengan Jibril alaihissalam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi orang yang paling dermawan daripada angin yang bertiup. Maka hadis ini barakallahu fikum menunjukkan di antara akhlak yang mulia adalah sikap dermawan. Ya, mudah memberikan hartanya kepada orang yang membutuhkan. Dia berikan. Terutama di bulan Ramadan. Makanya kita disunahkan untuk memperbanyak sedekah di bulan Ramadan. Karena di bulan Ramadan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya menjadi orang yang lebih dermawan. Kemudian hadis selanjutnya, ya. Hadis yang keberapa? 10. Masa? Baik. Qala haddatsana Muhammad bin Salam qala akhbarana Abu Muawiyah anil A'mash an Syakik an Abi Mas'ud al-Ansari qala Rasul sallallahu alaihi wasallam husiba rajulun mimma kana qablakum falam yujad lahu min khair illa annahu kana rajulan yukhalitun nas wa kana musiran. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, telah dihisab seseorang, ya, seseorang yang berasal dari seseorang yang berasal dari orang-orang sebelum kalian. Jadi dari orang-orang sebelum kalian ada seorang laki-laki yang dihisab. Falam yujad lahu minal khair. Maka dalam hisabnya tersebut tidak didapati adanya satu kebaikan. Illa annahu kana rajulan yukhalitun nas wa kana musiran. Melainkan dia adalah seorang yang suka bergaul dengan manusia. Subhanallah. Suka bergaul dengan manusia, tidak menutup diri, tapi bergaul dengan manusia. Wa kana musiran. Dan dia adalah seorang yang musir. Para ulama menjelaskan maksud dari musir ini, dia memiliki harta dan suka meminjamkan hartanya tersebut atau meminjamkan uang kepada orang yang memerlukan. Mudah bagi dia untuk memberikan bantuan berupa hutang. Fakana ya'muru gilmanahu an yatajawazu anil mu'sir. Kemudian dia suka memberikan atau dia memerintahkan kepada budaknya, ya, kalau kamu menagihkan hutang, maka hendaknya kau bersikap mudah bagi orang-orang yang dalam kesulitan, yang nggak bisa bayar hutang, jangan kau tagihkan. Ya, dia mempermudah orang yang berhutang. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Fanahnu ahaqqu bidzalika minhu." Maka kami lebih berhak untuk memberikan kemudahan itu daripada orang tersebut. Fatajawaza anhu. Maka dosa-dosanya, dosa orang yang suka memberikan hutangan tadi, ya, dan memberikan keringanan bagi orang-orang yang berhutang, Allah Subhanahu wa taala ampuni. Tidak Allah berikan hukuman atas kekurangannya. Allah ampuni dosa-dosanya. Maka ini menunjukkan keutamaan orang yang berakhlak mulia. Ya, dia bergaul dengan manusia, tidak menutup dirinya, kemudian memberikan bantuan kepada orang-orang yang memerlukan. Dia berikan pinjaman hutang. Saat orang tersebut tidak mampu untuk membayarnya, dia berpesan kepada budaknya, berkaitan kepada, ya, pegawainya, jangan dipaksa, ya sudah, kalau dia tidak bisa membayarkan hutang, biarkan terlebih dahulu, atau bahkan dibebaskan hutangnya. Maka karena dia memberikan kemudahan kepada saudaranya, Allah hapuskan dosanya. Baik. Kemudian hadis selanjutnya, su'ila Rasul sallallahu alaihi wasallam ma aktsaru ma yudkhilul jannah. Ini sama dengan hadis sebelumnya. Nabi ditanya tentang apa perkara yang memasukkan seseorang ke dalam surga, maka Nabi mengatakan taqwallah wa husnul khuluq. Ya, takwa kepada Allah dan akhlak yang mulia. Kemudian beliau ditanya wa ma aktsaru ma yudkhilun nar, apa yang paling banyak, ya, apa yang paling banyak memasukkan seseorang kepada neraka, maka Nabi mengatakan 2 lubang, yaitu mulut dan kemaluan. Ini sudah kita bahas. Dan yang terakhir yang dibawakan oleh Al-Bukhari, ya, beliau bawakan sanadnya sampai kepada Nawas bin Sam'an Al-Ansari, annahu sa'ala Rasul sallallahu alaihi wasallam anil bir wal itsm. Ya, bahwa beliau bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan dan perbuatan dosa. Maka Nabi mengatakan al-birru husnul khuluq. Yang namanya kebaikan adalah akhlak yang mulia. Hadis ini sama dengan ucapan Nabi SAW,
Al-Hajjul Arafah. Yang namanya ibadah haji adalah Arafah. Artinya intisari dari ibadah haji adalah wukuf di Arafah. Sama juga dengan sabda Nabi SAW, ad-du'a wal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Artinya intisari dari ibadah itu adalah doa. Maka albirru husnul huluk. Yang namanya kebaikan adalah akhlak yang mulia. Maksudnya intisari dari kebaikan adalah akhlak yang mulia. Kebaikan yang dilakukan oleh seseorang tanpa disertai dengan akhlak yang mulia, ini menjadi sia-sia. Seperti yang kita sebutkan tadi, di antara akhlak yang mulia adalah suka menolong. Tapi bagaimana kalau pertolongan yang diberikan ini tidak diiringi dengan akhlak yang mulia? Misalnya dia memberikan pertolongan lalu diikuti dengan mengungkit-ungkit pemberian tadi. Kamu dulu saya tolong, kamu dulu saya berikan ini, berikan itu. Maka kebaikan yang dilakukan akan sia-sia. Kenapa? Tidak diiringi dengan akhlak yang baik. Maka albirru husnul huluk. Intisari dari kebaikan adalah akhlak yang baik. Qala wal ithmu ma hakka fi nafsika wa karihta an yattali'a alaihi nas. Adapun dosa adalah perkara yang meragukan dirimu dan engkau tidak suka, yang membuat tidak nyaman pada dirimu dan engkau tidak suka orang-orang mengetahuinya. Nah, ini adalah ciri di antara perbuatan dosa. Ya, bahwa perbuatan dosa itu akan membuat hati tidak tenang. Hati akan terasa sesak. Dan kita tidak ingin agar orang mengetahui perbuatan tersebut. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini adalah penjelasan ringkas terhadap hadis-hadis yang dibawakan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab Al-Adabul Mufrad, bab husnul khuluq idza faquhu, bab ya akhlak yang baik apabila mereka memahami agama. Ya, intisari dari apa yang kita sampaikan, intipati dari apa yang kita sampaikan, bahwa hendaknya seseorang selain ya menuntut ilmu agama, menambah wawasannya terhadap agama, dia pun hendaknya berupaya untuk memperbagus akhlaknya. Dengan pemahaman terhadap agama dan kebagusan akhlak, dia akan mencapai kesempurnaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bisawab. Ini mungkin yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.